Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Lestari, praktikan dari kelompok 3. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan latihan soal, yang dimana soalnya itu, buatlah algoritma program untuk menukarkan 3 buah variabel A, B, dan C. Contoh, input A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Outputnya A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 1. Langsung saja kita bahas. Yang pertama itu deskripsi program. Deskripsi program itu sendiri adalah penjelasan tertulis mengenai tujuan, fungsi, dan cara kerja suatu program secara umum. Deskripsi ini biasanya mencakup input yang dibutuhkan, proses yang dilakukan, dan output yang dihasilkan. Nah, di sini deskripsi program ini mengimplementasikan algoritma untuk menikah nilai dari 3 variabel A, B, dan C. Tujuan dari program ini adalah untuk melakukan rotasi nilai di antara ketiga variabel tersebut. Secara spesifik, nilai awal yang tersimpan dalam variabel B akan dipindahkan ke variabel A. Nilai yang ada di variabel C akan dipindahkan ke variabel B, dan nilai awal dari A akan dipindahkan ke C. Proses ini umumnya melibatkan penggunaan variabel sementara untuk menyimpan nilai sementara selama proses penukaran, untuk memastikan tidak ada data yang hilang. Selanjutnya itu algoritma. Algoritma sendiri adalah urutan langkah-langkah logis yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami seperti bahasa manusia. Di sini algoritmanya sudah saya buat. Yang pertama itu ada mulai, yang kedua variabel A, B, dan C, yang ketiga simpan nilai A ke variabel sementara, yang keempat pindahkan nilai B ke A, yang kelima pindahkan nilai C ke B, yang keenam pindahkan nilai A yang berada di variabel sementara ke C, yang ketujuh cetak nilai A, B, dan C, dan yang terakhir atau ke-8 itu selesai. Di sini ada pseudocode-nya juga. Pseudocode sendiri itu adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai kode pemrograman tetapi tidak mengikuti aturan sintaks bahasa pemrograman tertentu. Pseudocode digunakan untuk merancang algoritma sebelum diterjemahkan ke dalam kode pemrogram yang sebenarnya. Di sini variabel A, B, C, dan temp atau tempo ini itu saya buat integer. Begin, ret A, B, C, A ke temp, B ke A, C ke B, temp ke C, dan word A, B, C. Dan yang terakhir itu end. Selanjutnya itu ada flowchart, yang dimana flowchart itu sendiri diagram yang menggambarkan aliran program atau proses dalam suatu algoritma menggunakan simbol-simbol standar. Flowchart membantu memvisualisasikan logika program yang memudahkan pemahaman alur eksekusi program. Nah, di sini untuk flowchart itu sendiri, bagian start dan end itu menggunakan bentuk oval, sedangkan bagian input dan output itu menggunakan jajar genjang, sedangkan untuk proses itu menggunakan persegi panjang. Dalam flowchart jangan melupakan diberi garis seperti tanda panah. Selanjutnya itu kita langsung saja ke bagian C++-nya. Di sini kita pilih nama filenya. Di sini saya buat yang C++. Kita simpan, lalu kita klik finish. Di sini kita mulai saja. Yang pertama itu kita ketikkan include iostream. Selanjutnya itu
using namespace. Selanjutnya itu in main. Ini kita buat in, kita masukkan variabelnya a, b, c, d. Masukkan itu, oke, di sini kita ibaratkan itu sama dengan 5, B sama dengan 6, dan C sama dengan 7. Kita enter, lalu kita ketik cout. Di sini kita ketik program setelah ditukar. Setelah ditukar. Selanjutnya itu cout lagi, di mana setelah kita buat codingan seperti ini dan atau program seperti ini, langsung saja kita cek hasilnya di bagian build and run. Setelah ditukar, program akan menghasilkan A itu 6, B itu 7, dan C itu 5. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan latihan soal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.